Pada beliau waktu dan tempat, persilakan. Sallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Isra ayat ke-15. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita lipat curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la tajiru wajiratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Man ihtada, maka barang siapa yang ketika dia berbuat atau melakukan sesuatu sesuai petunjuk, fa innama yahtadi, maka sesungguhnya dia melakukan kebaikan li nafsi, untuk dirinya. Wa man dhalla, dan barang siapa yang melakukan kesesatan, fa innama yadhillu 'alaiha, maka baginya dan hanyalah baginya itu apa? Kecelakaan oleh sebab karena dia melakukan kesesatan tadi. Wala tajiru wajiratun wizra ukhra, dan tidaklah akan memikul wijra, beban ukhra yang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami itu akan mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akan sebuah pilihan. Nah, jadi Bu, sebelum saya membahas lebih jauh tentang ayat ini, bahwa Allah di dalam takdirnya itu ada dua macam takdir. Takdir pertama yaitu di mana ketika Allah mentakdirkan kepada kita itu nggak bisa milih, artinya udah bagaimana Allah. Sementara takdir yang kedua, Allah memilih, Allah memperkenankan kita untuk memilih daripada pilihan takdir Allah. Yang pertama, Allah mentakdirkan kita nggak bisa milih. Seperti apa? Seperti Allah mentakdirkan kita jadi perempuan atau laki, itu kita nggak bisa milih. Pengen jadi perempuan atau pengen jadi laki, saya nggak bisa. Kalau Allah takdirkan kita jadi perempuan, jadilah perempuan, nggak bisa milih. Dan juga Allah kita mau milih takdir Allah yang mana. Maksudnya bagaimana? Di sini kan dikatakan, barang siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk Allah, maka keselamatan bagi. Karena Allah Subhanahu wa taala la tanfa'uhu ta'at, nggak ada manfaatnya ketaatan kita nih. Kita mau taat ke mau nggak ada manfaat buat Allah. Begitu juga wala tansuruhu maksiyah, dan nggak ada madarannya buat Allah. Kita mau maksiat, lu mau maksiat ke nggak ada manfaat buat Allah. Lu mau melakukan apa kemaksiatan juga nggak merugikan Allah. Artinya terserah lu mau bagaimana, nggak ada masalah buat Allah.
Tetapi apa? Karena apa? Wa huwa subhanah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu al-ghaniyyu an ibadi. Allah nggak butuh sama sekali sama hambanya. Nggak butuh, nggak ada kebutuhan Allah yang Allah ambil dari sholat kita, nggak ada kemanfaat yang Allah ambil dari ngaji kita, nggak ada gitu. Karena pada akhir semuanya ya semuanya manfaatnya kembalinya kepada kita. Udah nggak ada bakal Allah yang ambil manfaatnya, nggak ada kepentingan Allah sama sekali dalam hal ini, begitu Bu. Dan itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya itu meletakkan manhaj metode, manhaj hidayah kepada manusia yang menjadikan apa? Yang akan menjadikannya khalifah di muka bumi. Nah, Ibu tahu nggak apa yang dimaksud khalifah? Khalifah itu asal katanya dari kata khol. Khol itu artinya yang di belakang. Kenapa kok dikatakan yang di belakang? Misalnya nih saya jalan sama Ustadz Ujang, saya di depan, Ustadz Ujang di belakang. Nah ketika ternyata ada halangan, otomatis kan yang ganti atau apa? Ustadz Ujang. Maka khol atau khalifah itu artinya pengganti. Sehingga itulah kenapa Abu Bakar dikatakan khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Dan kita ini Bu, semua ini merupakan apa? Allah ciptakan kita ini sebagai khalifah Allah di muka bumi. Maksudnya pengganti Allah di muka bumi. Allah kan pengen bumi ini dibikin makmur. Allah kan pengen dibikin di bumi ini apa? Penuh kedamaian. Nah kita ini perpanjang tangan kanan Allah, perpanjangan tangan Allah. Artinya apa? Kalau Allah pengen dunia ini makmur, maka kita harus menjadi orang yang bikin makmur. Kalau Allah pengen dunia ini aman, damai, maka kita harus jadi bagian orang yang melakukan kedamaian di dunia. Maka Allah menciptakan kita sebagai khalifah. Cuma kalau kata Syekh Sarawi, Allah juga ketika pengen menjadikan kita khalifah, Allah nggak semata-mata mempersiapkan, cuek, dipersiapin semua sama Allah. Kalau kata Sarawi, yang pertama apa? Allah persiapan buat kehidupan kita. Allah bikin tuh bumi, dimana bumi ini tempat kita untuk tinggal. Dan juga bukan cuma bumi, Allah ciptakan juga itu langit buat kita. Yang mana di langit ini nanti kan ada apa? Ada matahari. Nah matahari Bu, biar kata panas begitu, yang kadang kita nggak kuat lah kalau berjemur di atas matahari. Matahari itu sumber kehidupan. Kenapa saya bilang matahari itu sumber kehidupan? Sekarang makanan-makanan yang kita makan itu nggak akan bisa Bu berbuah kecuali ada sinar matahari. Kan kalau matahari itu Bu di tanaman itu diibaratkan kompor. Kalau misalnya tanaman nggak dapat sinar matahari, nggak bakal berbuah. Itu saya udah buktiin. Saya punya pohon di atas tuh pohon banyak. Saya juga punya pohon di bawah, ada pohon jeruk. Tapi yang di atas walaupun itu pohon jeruk saya sedengkul, buahnya banyak. Itu kenapa bisa begitu? Itu karena apa? Karena ada sinar matahari, tersinari matahari full. Jadi sekarang ibarat kata matahari itu kompor bagi tanaman. Nah kalau kita masak biar kata bumbu masak enak, pupuknya bagus misalnya. Kalau nggak kompornya nggak kurang panas ya nggak enak juga itu masakan. Nah begitu juga tanaman. Makanya saya nanam itu karena di atas sinar matahari full, apa aja itu numbuh. Mulai dari sawo, anggur, wah pokoknya apa aja numbuh. Karena apa? Karena sinar mataharinya full. Maka apa? Allah persiapkan juga buat kita nih, buat khalifah itu dikasih sinar matahari yang merupakan sumber kehidupan. Dan juga wakomar, yaitu apa? Bulan. Nah bulan juga ini yang menjaga gravitasi kita ini, kita bisa berjalan normal, kan itu nggak ngambang. Dan begitu juga pasang surutnya laut itu tergantung daripada jarak bulan. Kalau sekiranya itu pada bulan, itu laut luber tsunami habis-habisnya mati kita. Hanya karena ada bulan yang menjadikan kita ada keseimbangan gravitasi di apa? Di bumi ini. Makanya paling gak jauh pasang surut. Nah itu dipatokan itu karena bulan tadi. Gitu. Artinya itu manfaat bulan. Dan juga Allah persiapkan kepada kita itu hawa udara. Jadi dunia ini kan dikasih udara. Kenapa saya bilang kalau kita dikasih udara? Ya sekarang coba aja Ibu pergi ke langit. Jangan jauh-jauh dah. Sampai bulan. Sampai kira-kira batasan atmosfer bukan bisa napas gitu Bu. Kenapa? Karena udara memang dihususkan buat kita. Jadi kalau dibilang udara bukan khusus buat kita, lah kenapa di bulan nggak ada udara? Kan begitu. Di Mars nggak ada udara. Kenapa? Karena memang bukan buat kita. Udara itu memang buat kita gitu. Dan juga
Allah jadikan apa? Wajibal, gunung. Nah gunung itu Bu, kalau ibu tahu fungsinya itu banyak. Yang pertama sumber air bersih, karena sekitar 80 sampai 60 sampai 80% sumber air bersih kita itu dari gunung. Dan juga fungsi gunung yang ada di dalam Al-Quran, yang digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu apa? Wa alqa fil ard, dan Allah meletakkan fil ard, di muka bumi ini, rawasiya, gunung-gunung. Tujuannya apa? Antamida bikum, agar kamu jangan apa? Jangan terguncang. Nah jadi gunung itu Bu, kalau menurut ilmuwan, kalau di dalam Al-Quran kan apa? Agar kita nggak terguncang. Ini kalau misalnya kita cocokin dengan keilmuan, ternyata bumi ini Bu apa? Lempengan, sambungan daripada lempengan-lempengan. Nah ini kan ibarat kata papan nih, didempetin, tak lempengannya. Maka apa? Dipaku sama gunung. Maka lempengan ini apa? Kekal keras. Makanya bumi kita, ya kan, ini apa? Pergerakan ini enggak, istilahnya enggak terlalu berpengaruh. Itu masih untung ada gunung. Pergerakannya gempa itu cuma segitu doang. Kalau misalnya di Indonesia udah gak ada gunung, habis, bukan cuma Cianjur, se-Indonesia mungkin burus. Dan bisanya kita bertahan dan istilahnya tenang hidup, karena apa? Karena ada gunung-gunung tadi yang fungsinya, kalau menurut Al-Quran, supaya kamu nggak apa-apa berguncang. Tapi ternyata kalau menurut ilmuwan itu apa? Pakunya bumi. Karena bumi ini apa? Sambungan daripada lempengan-lempengan tadi. Nah itu dipersiapin sama Allah. Pertama dari apa? Dari buminya. Yang kedua, Allah juga mempersiapkan kepada manusia, kepada yang jadi kita ini calon khalifah, dipersiapin yang namanya taklif, beban tugas. Nah, yang jadi pertanyaan di sini apa kalau kata Carawi? Wahuna qad yusailu sa'il. Mungkin akan ada yang bertanya, Falima dan taklifu idzan. Maka apa sebenarnya Allah memberikan kepada kita itu tugas-tugas, ya kan? Seperti sholat, seperti menjaga bumi, jangan kita berbuat kerusakan, kan begitu. Nakul, maka kami berkata, inna taklif min Allah, sesungguhnya tugas itu dari Allah li ibadi, yaitu kepada hambanya, min ajlihim, itu untuk apa? Untuk kepentingannya, wabi salihihim, dan untuk apa? Keuntungannya, untuk kebahagiaan. Ketika Allah ngatur ini itu, tujuannya nggak ada lain Bu, buat kepentingan kita, buat kebahagiaan kita. Dan juga apa? Untuk keberlangsungan pergerakan hidup kita. Jadi walaupun misalnya kita ini dibebani taklif sama Allah, dibebani apa? Tugas-tugas ibadah, maka itu nggak ada maksud sama sekali Allah itu pengen bikin kita susah. Kalau dalam surat Toha kan kita pernah bahas tuh, Toha ma'anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran itu sebenarnya untuk mempersulit diri kita, nggak ada sama sekali. Yang ada apa? Yang ada untuk kebahagiaan kita. Makanya dulu Rasulullah, ketika di masa Rasulullah itu kan Rasulullah dibilang apa? Muhammad, kalau kata Abu Jahal, lu nyulitin diri lu sendiri aja dengan apa? Dengan beban dakwah begini, kalau kata Abu Jahal. Tapi kalau kata Rasulullah apa? Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat buat seluruh alam. Artinya apa? Nabi Muhammad diutus karena atas dasar rahmat kasih sayang Allah. Buat siapa? Buat seluruh alam. Jadi maksudnya ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sejatinya bukan buat menyulitkan, tapi buat bagaimana cara kita kalau pengen disayangi sama Allah, jangan jauh-jauh dari petunjuk Rasulullah. Sebenarnya begitu. Makanya cuman kitanya nggak connect sampai sejauh itu. Nah sekarang coba ibu terus, ibu kan ini udah ngaji macam-macam ya. Ada yang udah tahunan, ada yang udah bulan. Sekarang kalau ibu renungin, ada nggak dari omongan saya atau pernah saya ngomong tentang ajaran agama yang menurut ibu kayaknya sulit, susah kayaknya untuk ibu amalin? Atau ibu ngerasa makin ngaji makin puyeng misalnya? Nggak ada sih. Yang ada kita makin ngaji, makin ngerti, kan gitu. Ngejalanin itu makin ringan, kan gitu. Yang ada kan seperti itu. Nah itu udah cukup bukti dah. Kalau Al-Quran ini, kalau kita ikutin petunjuk, nggak bikin sulit. Itu bikin apa? Kebaikan buat ibu. Buat jauh-jauh kita nyari petunjuk yang ada di diri ibu, yang ibu rasakan sendiri. Begitu aja Bu. Nah terus, di sini juga dikatakan, waman dhalla fa innama yadillu 'alaiha.
Dan barang siapa yang melakukan kesesatan, fa innama yadillu 'alaiha, maka sesungguhnya kecelakaan itu baginya. Nah jadi Bu, yang namanya kesesatan, yang namanya kejahatan, kalau kata Syekh Sarawi itu ibarat seperti virus. Yang namanya virus menyebar, menular, kan begitu. Maka sehingga kalau kita sadar namanya kejahatan, ya kan, kesesatan itu seperti virus menyebar, maka kalau misalnya kita, kalau kata Sarawi, melihat orang yang berbuat kejahatan, kita jangan maki-maki itu orang, jangan sumpahin jelek itu orang, atau kita minta doa supaya dia ajab ini orang, jangan. Kenapa Bu? Ya, karena apa? Karena ketika kita nyumpahin, ketika kita berperilaku jelek sama dia, itu sama aja kita semakin menyebarkan virus tadi. Kenapa kita dikatakan semakin menyebarkan virus tadi? Sekarang orang udah berbuat salah, kita maki-maki, dia nggak akan makin tertarik sama namanya kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita sumpahin, kita doain nih supaya dapat ajab, ya bisa jadi di luar namanya ajab kan nggak harus dipisah ya, dibikin makin apa? Makin sesat itu orang. Kalau misalnya kita doanya minta ajab, artinya apa? Ketika ngadepin orang kayak gitu, jangan apa? Jangan didoain jelek, jangan diperlakukan jelek, tapi doakan baik, perlakukan dia dengan baik. Dan kalaupun misalnya ibu punya ilmu, yang udah ibu ngaji ini dari sini, sekiranya bisa disampaikan kepada mereka, sampaikan. Kalau dalam bahasa Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, jangan disembunyiin. Karena kalau kata Rasulullah di dalam tafsir ini dikatakan apa? Man katama ilman, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, aljamahullah, Allah akan mencambuk mereka bilizami minan nar, dari cambuk neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Artinya setiap kita memiliki tanggung jawab terhadap siapa yang kita anggap rusak di masyarakat, terhadap perbuatan yang kita anggap jelek di masyarakat. Ibu harus punya tanggung jawab semuanya. Gitu, artinya setiap kita bertanggung jawab. Jadi jangan kayak kita ini menyembunyikan kayak gitu kebaikan tadi. Dan juga wala tajiru wajiratun wijra ukhra, dan setiap kita itu nggak akan menanggung pemikul, nggak akan menanggung beban orang. Nah jadi artinya apa Bu? Yang namanya kesalahan kita perbuat, ya kita akan tanggung sendiri, dan orang juga ketika berbuat kesalahan akan ditanggung sendiri. Artinya apa? Masing-masing kita bakal memikul kesalahan masing-masing. Nah lantas bagaimana kok ada ayat Quran di mana Allah Subhanahu wa taala bilang wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Dan apa? Dan mereka memikul dosa, yaitu dosa yang di samping dosa-dosa mereka. Artinya apa? Mereka memikul dosa orang lain. Nah kenapa kok di Al-Quran ada nerangkan bahwa ada orang yang memikul dosa orang lain? Nah ini bagaimana masalahnya? Nah jadi ini ada dua macam dosa sebenarnya. Dosa yang ditanggung, artinya dosa yang istilahnya kita bisa memikul dosa orang lain, itu apa? Dosa yang perlu diluruskan. Contoh, orang tua cuek, gak pernah tegur, kita asik aja ibadah sama Allah, kan? Nah nanti ketika di pengadilan akhirat anak kita masuk neraka, anak kita bisa nuntut. Kenapa? Orang tua saya gak ngingetin ya Allah, dituntut. Nah itulah yang kita menanggung dosa anak ketika sesuatu yang dosa tadi gak diluruskan. Tapi lain cerita ketika orang tua udah ngingetin, udah nasihatin, udah bilangin, udah, tapi anak masih aja bandel. Nanti di pengadilan akhirat kita nggak ada urusan, lu tanggung dosa lu, kan gitu. Jangan bebanin ke emak misalnya, emak udah ngingetin dulu di dunia, begitu Bu. Nah juga yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa di sini kalau kata saya Sarawi, bukan cuma pahala jariah, dosa jariah juga ada. Kalau kata Sarawi, sebagaimana hadis yang dia sebagaimana hadis Rasulullah, man sana fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang melakukan ketetapan di dalam Islam, yaitu ketetapan yang baik, falahu ajruha wa ajru, maka baginya dapat pahala, wa ajru, dan dia juga mendapat pahala man amila, dari orang yang mengamalkan biha, oleh sebab dia bi'ahdahu min ghairi an yanqusu
yang yanqusu min ujurihim syai'. Dia akan mendapatkan pahala dari orang lain yang apa? Yang mengamalkan tadi itu, dampak mengurangi pahala orang tersebut. Ya seperti saya bilang, misalnya ibu nih ngajak ngaji, ya kan? Ngajak ngaji misalnya 2 orang, ya kan? Nah ketika ibu ngajak ngaji 2 orang, yang 2 orang ini kan dapat pahala tuh. Nah kita juga misalnya dapat pahalanya 10, yang satu 10, yang satu 10, ibu dapat 10. Nah ketika misalnya ngaji semuanya, ibu dapat pahala itu dapat 30. Dari dia 10, dari yang ini 10, tanpa mengurangi pahala yang 2 orang ini. Begitu, itulah yang disebut pahala jariah. Dan walaupun misalnya ibu udah meninggal sekalipun, kalau 2 orang ini masih istiqomah dan dia ngajak lagi yang lain, maka yang lain itu kita kebagian lagi pahalanya tuh. Ini 2 orang ini ngajak misalnya 10 orang lagi kita tetap kebagian ke 10 itu tuh. Saking apa itu? Saking penting yang namanya kita melakukan kebaikan yang dapat diteruskan oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan satu kebiasaan jelek dan kebiasaan jelek itu ditiru, maka dia akan mendapat dosanya dan dosa orang yang meniru tadi, tanpa mengurangi dosa orang yang meniru. Misalnya kita di masyarakat ada orang gosip, kita bikin fitnah, kita kesel sama orang, kita fitnah nih orang begini, disampaikan sama ke ibu A, ibu A kan dengar tuh, disampaikan lagi ke ibu B, ibu C. Nah semuanya itu ibu A, B, C, D semua dosanya ketimpa sama kita. Gara-gara apa? Gara-gara satu mulut kita yang fitnah orang tadi. Itu pun juga hati-hati. Namanya itu pahala, bukan pahala jariah, dosa jariah juga ada. Dan itu yang perlu kita hindari gitu, hati-hati. Dan juga wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah, dan tidaklah kami akan mengajab hatta nab'atsa rasulah, sehingga kami mengutus seorang rasul. Artinya begini, yang namanya ajab itu yaitu uqubatu ala mukhalafah, yaitu hukuman atas sebuah kesalahan. Dan yang namanya kesalahan, ya kan gitu, pala jarimatu, dan tidaklah sesuatu dikatakan kesalahan illa binasi yang khusu alaiha bifikmah, yaitu apa? Kecuali memang udah diingetin, udah dibilangin, udah diatur, ya kan. Itu kita nggak dikatakan kesalahan kecuali memang udah ada aturannya. Kayak misalnya nih undang-undang apa, misalnya ITE, itu kan udah ada aturannya. Ketika misalnya kita berbuat kesalahan sementara undang-undang ITE ini udah ada, ya udah mau, itulah kesalahan dan itu kita tanggung. Itu namanya kesalahan. Nah Allah nggak zalim, Bu. Allah itu nggak akan mengajar seseorang, menghukum seseorang kecuali memang apa? Allah udah ngutus Rasul, Allah udah ngutus orang yang ngertiin. Jadi pengajian nih, dia apa? Dicakung. Jangan salahin Allah ketika misalnya nanti di akhirat dibilang apa? Kita nggak ngaji karena nggak ada, bukan nggak ada. Kitanya nggak mau cari. Kalau kita mau cari petunjuk Allah, mau ngerti, nemu di mana? Ini harus di sini ngaji mah, di mana aja. Kalau misalnya kita benar-benar cari petunjuk Allah. Tapi terkadang apa? Terkadang kan kita masa bodoh. Sehingga jangan salahin Allah ketika nanti pada akhirnya Allah mengajak kita. Itu yang paling kita takutin, Bu. Nah yang terakhir, Bu, ini yang mungkin yang kita perlu sama-sama tahu, bahwa setiap kita kan berharap, Bu, ya, jadi orang baik ketika meninggal husnul khotimah, kan begitu. Nah sebenarnya, Bu, kalau misalnya kita termasuk orang yang husnul khotimah, yang misalnya bagus, kita punya akhir hidup, itu manfaatnya banyak banget. Bahkan apa? Dalam satu hadis, bahwa kalau misalnya kita husnul khotimah dan kita termasuk orang yang Allah itu nanti di alam barzah kita bisa tubuh ngedoain, kita bisa berdoa, bukan cuma di dunia, di akhirat kita diizinin sama Allah buat berdoa. Jadi begini, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, inna a'malukum, sesungguhnya perbuatan kamu, perilaku kamu, tingkah laku kamu di dunia, tu'radu, itu diperlihatkan ala aqaribihim, kepada kerabat kamu, wa asairihim, kepada keluarga kamu, minal amwat, yang udah mati, yang udah meninggal. Nah jadi perilaku kita nih, tingkah laku kita itu diperlihatkan sama yang udah meninggal. Fa in kana khairan,
Dan jika kamu melakukan amal baik, perbuatan baik, perilaku baik, istabshiru bi, maka keluarga kalian, orang tua kalian yang meninggal itu senang. Wa in kana ghairu dzalik, akan tetapi jika sebaliknya perbuatan yang kalian lakukan adalah perbuatan jelek, ya kan, misalnya ngomongin orang, misalnya menghina orang, rendahin orang, apapun itu namanya, maka apa? Qalu, kalau misalnya kita termasuk orang yang soleh, qalu, kita berdoa. Apa doa kita sama Allah? Allahumma ya Allah, la tumithum, jangan wafatin anak saya tuh yang lagi berbuat salah, ya kan, hatta tahdiyahum, sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Artinya apa, Bu? Artinya ternyata perbuatan hidup kita yang baik buruknya itu orang tua tahu, ditampakkan sama Allah. Kalau misalnya kita berbuat baik, orang tua senangnya kayak ngaji, orang tua senang. Tapi kalau misalnya kita berbuat jelek, itu orang tua sedih. Kalau orang tua kita termasuk orang tua yang husnul khotimah, orang tua yang istilahnya dapat izin mendoakan, kalau enggak cuma bisa sedih doang. Tapi kalau misalnya orang tua kita termasuk orang tua yang husnul khotimah, diizinin sama Allah, dia berdoa oleh Allah, makanya nggak sedikit orang yang berubah jadi lebih baik sepeninggal misalnya orang tua, kan dia cuma sedikit tuh. Atau saya mungkin sebutnya apa ya, tahadus bin nikmat, mudah-mudahan kayak ibu saya termasuk husnul khotimah. Kenapa, Bu? Karena saya melihat ada perubahan dari sosok bapak saya. Kalau sebelumnya dia itu semasa ada almarhum itu lebih senang marah. Semeninggalan almarhum saya nggak pernah dengar sih kalau dia marah. Yang tahu sih dia lebih banyak nangis. Dan ketika dulu ada almarhum, yang namanya makanan itu makanan harus hangat, harus baru, kan begitu. Sepeninggal almarhum, justru ketika dia hadapkan antara makanan baru, makanan sisa, atau makanan hangat, makanan dingin, dia lebih makanan dingin. Alasannya apa? Sayang ini gak makan. Yang jelas ada banyak perubahan, baik dari segi rohani maupun dari segi jasmani. Dan sebelum tinggal itu dia nggak pernah sakit juga, sehat. Saya husnuzon, mudah-mudahan kayak orang tua saya mungkin mendoain beliau itu supaya apa? Allahumma ya Allah, la tumithum, jangan wafatkan apa? Wafatkan mereka hatta tahdiyahum, sampai mereka mendapatkan hidayah kama hadaitana, sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Makanya, Bu, kayak kita nih pengen usul khotimah mati-matian lah. Tujuannya apa? Ya taruhlah kalau kita misalnya doa kita ya kan belum bisa dijabah, kita berharap di akhirat kita tetap diizinin mendoakan apa? Tetap diizinin sama Allah mendoakan keturunan kita, ya kan? Jadi keturunan yang soleh, kan begitu. Makanya itulah kenapa para wali biasanya nggak jauh-jauh berdasarkan garis keturunan, kan begitu. Maka penting, Bu, kita ngaji, mendapatkan petunjuk sampai kita benar-benar meraih gelar yang namanya husnul khotimah. Dan untuk meraih gelar husnul khotimah ini, mungkin ada satu pepatah atau filsafat Jawa yang bagus. Apa? Sirno jalan epati kalau orang Jawa, dalam filosofi orang Jawa. Maksudnya apa? Bersihkan apa yang mesti dibersihkan agar kita mudah menuju jalan kematian. Maksudnya apa? Ya bersihinlah hati kita dari dengki, dari iri, sombong sama orang. Gak ada di hati kita kemusyrikan, kebencian. Kalau begitu kan kita punya hati tenang, kan begitu. Kalau misalnya ibu masih ada rasa benci, dengki sama orang, kan artinya hati ibu masih runyam. Sekarang bagaimana ibu mau kategori husnul khotimah? Sementara panggilan Allah kepada orang-orang husnul khotimah apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan begitu. Nah kalau ibu pengen meraih gelar husnul khotimah, bersihin tuh, Bu. Ibu punya hati dengki sama tetangga, dengki sama saudara, benci sama saudara. Jangan sampai kita mati bawa-bawa yang begituan tuh. Karena apa? Ya itu tadi, kalau kata falsafah enggak apa? Jangan apa, bersihkan diri kita dari sesuatu hal yang mesti kita bersihkan agar kita mudah menuju jalan kematian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Allah izinkan meraih gelar husnul khotimah. Mungkin dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baik, Ibu hadiroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan lanjutan kajian di ayat 15 surat Al-Isra. Tadi sudah jelas dipaparkan oleh Ustaz Iri bahwa yang namanya ngaji itu sangat penting. Karena apa? Karena yang namanya ngaji itu kan mencari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kita belum tahu. Karena yang namanya hidup tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan takdir Allah itu ada takdir yang kita tidak bisa milih, tapi ada yang Allah berikan kepada kita itu dengan pilihan. Kalau yang tidak bisa milih, yaitu tadi seperti kita dilahirkannya kapan, kemudian dari rahim siapa, bentuknya seperti apa, jenis kelaminnya apa, itu sudah merupakan anugerah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam berkaitan dengan petunjuk hidup yang berkaitan dengan keselamatan dan kesesatan yang berkaitan dengan kecelakaan, itu kita diberikan hak untuk memilih, untuk berikhtiar semaksimal mungkin, kan begitu. Tentunya Ibu jangan lupa, walaupun kita ini diberikan hak untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berkaitan dengan antara petunjuk dan kesesatan, kita tentunya harus senantiasa menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal hati kecil kita, ya Allah, saya ini ingin berubah, ingin jadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin jadi orang yang senantiasa menjalankan hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah. Itu kan bukan sekedar Allah dengan penuh tadoru, tawadu kita, dengan penuh rasa ungkapan tidak berdayanya kita dalam menentukan pilihan tersebut. Karena segala kekuatan, segala kebaikan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, dalam setiap langkah perbuatan harus sesuai dengan ketentuan Allah. Salah satunya misalnya kalau mau jalan ngaji, ya kan, jangan lupa berwudu dulu, kan begitu. Itu kan salah satu apa? Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Bukan cuma ngaji, kita mau ke pasar, ya berwudu dulu, mau tidur, berwudu dulu. Jadi yang ringan-ringan itu kita jalanin, yang kita dengar tentang kebaikan jalanin pelan-pelan. Agar apa? Agar ditambahin. Tambahin apanya? Ditambahin kekuatan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya pesan ini sama ibu-ibu muda, ya, ibu-ibu muda yang masih punya anak kecil kayak Emil kan, ini masih netain. Jadi jangan lupa dok, kalau mau netain berwudu dulu. Karena apa? Karena segala sesuatu kalau ada nilai ibadahnya pasti berkah. Yang namanya berkah itu ibu nggak bisa diterjemahkan dengan kehidupan kita. Pokoknya kalau yang namanya berkah itu pasti baik. Yang namanya baik itu pasti enak, kan begitu. Jadi kenapa sih Rasulullah itu kan kalau secara zahir digambarkan bahwa Rasulullah itu kan kalau tidur sampai pipinya itu ada bekas kelapa kurma. Kemudian makan Rasulullah juga berkaitan dengan makan, sempat perutnya diganjel dengan batu karena nggak ada makanan.
Tapi Rasulullah selalu bilang, baiti jannati, rumahku adalah surga. Karena ada apa? Karena ada keberkahan. Jadi yang namanya berkah itu tidak bisa dinilai dengan jumlah. Makanya saya pesan sama ibu-ibu berkaitan dengan cara mengelola kehidupan ini, coba setiap langkah itu ada nilai ibadah. Seperti kita ya berwudu, karena berwudu ini kan berkaitan dengan nanti mensucikan diri. Mulai berwudu dulu. Kalau mau ngapain aja, kalau mau ke pasar, ini kan banyak yang dagang nih, ke pasar berwudu dulu. Jadi sedikit-sedikit lah kita amali. Karena nggak sedikit bu, mohon maaf kalau nggak berkah itu. Orang dagang misalnya, dagangnya rame, omsetnya gede, tapi utangnya gede. Ada orang kontrakannya banyak, ya kan, penghasilannya banyak, utangnya juga banyak juga. Karena nggak berkah. Dan sekarang itu di masyarakat udah udah bukan rahasia umum lagi. Banyak di kalangan masyarakat itu yang punya gaji gede, utangnya gede. Yang punya usaha, utangnya banyak. Padahal kan itu di luar nalar. Kalau orang nganggur, misalnya nggak punya gaji, punya utang, wajar. Kalau orang misalnya seorang PNS, utangnya banyak, punya gaji udah digadain ke bank, ada nggak yang begitu? Banyak bu. Kenapa? Tidak ada berkah. Makanya ayo pelan-pelan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Nuril, bahwa dalam surat Al-Isra ini Allah mengajak kepada kita. Kalau bahasa orang Betawi itu ngawe. Allah itu yang ngajak gitu. Ayo datang kepada gua, karena kalau lu pada datang kepada gua, pasti gua akan memberikan segala apa yang lu inginkan kan. Jadi kalau ingin selamat ya datang kepada Allah. Kalau ingin bahagia datang kepada Allah. Caranya datang kepada Allah bagaimana? Kita menjalankan setiap langkah, setiap ucapan tentunya harus sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ngaji itu sangat penting Ibu. Apalagi kalau misalnya tadi kita mendengar penjelasan hadis bagaimana seorang, kalau misalnya orang itu orang soleh atau soleha, kemudian setelah meninggal dia dikasih hak untuk berdoa kepada keturunannya, kepada kerabatnya, kepada saudaranya. Makanya saya selalu bilang dari dulu-dulu, yang namanya hidup itu kita santai aja, rileks aja. Kalau misalnya kita punya anak, punya cucu, misalnya begini-begini, ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Yang penting kitanya fokus untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kebaikan kita itu nanti bisa dipancarkan untuk anak-anak kita. Sekarang mungkin kita masih hidup, ngedoain anak susah. Nanti kalau udah di alam barzah, ketika kita sudah meninggal, Bu, apa yang disampaikan oleh Ustaz Iril, itu kan hak yang diberikan oleh Allah tentang berdoa itu udah kepastian dengan ijabahnya. Karena dia sudah dilabeli dengan husnul khotimah dan kesolehannya ketika di dunia. Makanya kita itu harus mendambakan jadi orang tua yang solehah untuk anak-anaknya. Pasti itu Ibu, pasti anak-anak kita akan merasakan. Dan cerita yang Ustaz Dili ceritakan tentang saya punya orang tua, ya benar, itu semua merasakan betul anak-anak. Jadi ada perubahan dalam kehidupan yang dirasakan oleh anak-anak almarhumah ibu saya, termasuk bapak saya itu sekarang itu udah nggak pernah sakit, nggak rewel, kan begitu. Udah, pokoknya berubah dah, banyak berubah. Dan itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan orang-orang yang terdahulu dari kita. Makanya kalau orang-orang
kita orang ahli sunnah wal jamaah itu datang ke makom atau ke makbaroh orang-orang soleh itu sudah biasa. Jadi nggak ada istilah musyrik kan begitu, nggak ada bid'ah kan kalau kita, karena ya itu tadi pegangannya. Misalnya kita datang ke Wali Songo, salah satunya kita datang di situ, kita berdoa, kita berzikir, membaca tahlil, membaca tasbih, membaca Al-Quran dengan amal soleh, kemudian semua itu dihadiahkan kepada mereka, maka tentu dia itu dengan kewaliannya, dengan status sebagai kekasih Allah, dia akan melihat keberadaan kita sedang melakukan amal kebaikan. Dan ketika kita melakukan amal kebaikan itu, mereka senang, tentunya dia akan berdoa kebaikan untuk kita semua. Kemudian yang terakhir Ibu, bahwa semua dari kita itu tentu punya orang tua. Kan bahkan sering di status itu, ya Allah mak, udah meninggal aja, saya belum sempat nyenengin, mak keburu meninggal, kan begitu. Nah itu sebenarnya status orang awam Bu, status orang awam. Kalau orang ngaji itu statusnya nggak begitu. Yang namanya nyenengin orang tua itu tidak ada batasan. Justru ketika orang tua kita sudah meninggal, kita harus senantiasa nyenengin dia. Dengan apa? Dengan melakukan amal kebaikan. Karena senangnya orang yang di alam barzah itu ketika Allah tampakkan perbuatan keluarga kerabatnya sedang melakukan amal soleh. Ibu punya orang tua kan? Punya enggak? Enggak lahir dari batu kan? Punya orang tua, punya nenek, punya engkong, punya bapak, punya emak. Nah, ketika ibu sekarang nih ngaji di sini nih, ini orang tua ibu itu semua ngelihat. Ngelihatnya itu bukan berarti dia ke alam dunia datang, Bu, tapi amal kita ditampakkan kepada mereka. Jadi diperlihatkan. Kalau ibu punya suami yang sudah meninggal, ini seperti kawan saya Bapak Haji Dullah kan istrinya ngaji. Itu dia ngelihat Bu, karena diperlihatkan. Dan itu merupakan kewajiban akal kita untuk menerima, meyakini itu semua berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ibu sayang sama orang tua, ya udah berbuat baik. Karena apa? Kalau misalnya kita berbuat baik, dia melihat kebaikan. Kalau kita berbuat jelek, orang tua kita nangis, Bu. Benar. Kalau waktunya ngaji nih, ibu malah nonton TV misalnya. Itu emaknya, bapaknya udah meninggal, itu nangis di sana. Pingin orang tua nangis? Hah? Pingin nggak? Makanya kalau waktu ngaji, sama suami jangan ngelawan, ya. Sama tetangga jangan gampang ngomongin. Kalau ada orang salah gampang maafin, kan begitu. Supaya orang tua kita senang. Kemudian yang paling terakhir Ibu, jangan gampang melakukan dosa jariyah. Kalau masalah amal jariyah itu udah pahamlah bagaimana kita melaksanakan amal jariyah dengan bersedekah, dengan apa segala macam kan. Tapi ini terkadang dosa jariyah itu. Sekarang ini melakukan dosa jariyah itu sangat mudah. Sangat apa Bu? Sangat mudah. Karena apa? Karena media sosial udah berada di genggaman kita semua. Kadang-kadang kan sekarang itu ada namanya media TikTok kan. Jadi bukan TikToknya yang haram Bu, tapi yang haram itu perilaku kita. Jadi kalau saya tidak mengharamkan TikTok Bu ya, tapi yang haram itu perilaku kita. Kalau misalnya TikTok itu dijadikan media untuk kebaikan, maka akan menjadi jariyah kebaikan. Tapi kalau TikTok itu ibu buat melakukan goyang-goyang kan begitu, yang seharusnya goyang-goyang itu yang ngelihat suami kita kan, taunya orang se-Indonesia ngelihat. Bahkan kalau ada yang nyontok, maka orang yang nyontok itu dosa orang yang nyontok itu akan dapat
kepada kita dengan tidak mengurangi dosa kita yang pertama. Makanya hati-hati kalau jadi ibu-ibu yang apik-apik lah, pelan-pelan. Namanya kita ngaji itu kan biar bisa memperbaiki diri. Saya bukan sok suci, sok baik, ya pelan-pelan lah. Kalau ibu-ibu itu kayak masalah foto, jangan gampang dipajang di media sosial. Kalau pakai profil, pakai apa, pakai kembang kan gitu. Pakai ya apa aja, kayak saya kan dagang sosis, saya pakai sosis profilnya kan gitu. Jadi ya pelan-pelan aja kan begitu. Jadi jangan sampai di Facebook itu, wih ini siapa ya, menor banget. Nah itu masalah kan begitu. Karena apa? Ya itu dosa yang nggak terasa. Sementara tadi disampaikan oleh Ustaz Iril, kita ini kan untuk mendapatkan husnul khotimah itu kan harus bersih-bersih kan? Bersih dari hati kita, perbuatan kita. Jadi kalau yang udah kita tahu, udah kita dengar, dan harus cari tahu itu, harus cari tahu. Misalkan datang ke sini ingin ketemu ibu-ibu itu kan untuk apa? Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi bukan berarti saya orang baik, Ustaz Iril orang baik, ya kita sama-sama lah. Dan saya pun kan ketika sudah duduk bareng-bareng sama ibu-ibu, saya kan jadi punya cermin, ya kan? Ibu-ibu itu kan cermin saya. Masa kita ngaji kan ngajarin ibu-ibu, kita berperilaku begini, akhirnya apa? Ya ibu-ibu jadi cermin saya. Akhirnya kita hati-hati kan begitu. Dan saya yakin ketika kita duduk bersama pun bukan masalah itu aja, tapi ada doa yang saling berkaitan. Karena yang namanya orang beriman itu harus saling siram dengan kebaikan. Makanya doa kita kan kalau istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu Bu, yang namanya orang beriman itu begitu, bukan saling siram dengan kejelekan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Iril tadi Allah kasih paham, Allah kuatkan dengan taufik dan hidayahnya, sehingga semakin kita mengaji, semakin kuat rasa cinta kita terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dikasih istiqomah dalam setiap keadaan kita, istiqomah dalam rumah tangga kita, istiqomah dalam usaha husnul khotimah dalam rumah tangga, husnul khotimah dalam usaha, husnul khotimah dalam kehidupan, husnul khotimah dalam mencari ilmu. Pokoknya semua mudah-mudahan husnul khotimah. Karena yang namanya husnul khotimah itu penting, sangat penting. Ada orang rumah tangga dari awal enak, begitu udah tua tahu-tahu bercerai. Ada orang lagi muda sampai sedang usahanya enak, tahu-tahu pas tua sengsara. Ada. Dan kita berharap Allah senantiasa menolong kita dengan kebaikan-kebaikan, dan pertolongan Allah sudah di depan mata. Yaitu apa? Adanya Al-Quran dan utusannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kita datang bersamanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita mengabaikan? Mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibilkannya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala